Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmatia Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Kebijakan baru yang mengatur jadwal kerja aparatur sipil negara atau ASN selama bulan suci Ramadan telah menjadi pusat perdebatan yang menimbulkan pertimbangan efisiensi, kesejahteraan, dan toleransi dalam lingkungan kerja pemerintahan. Meskipun kebijakan ini telah dipandang sebagai upaya untuk memahami dan mendukung praktik keagamaan, namun implikasinya terhadap kinerja ASN, terutama perempuan, dan aspek-aspek esensial layanan publik perlu diperhatikan secara mendalam. Kebijakan baru yang mengatur jadwal kerja ASN selama bulan Ramadan memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Namun, apa implikasinya terhadap kesejahteraan ASN dan efisiensi layanan publik? Sebagai seorang ASN yang menjalankan ibadah puasa, waktu sahur dan rutinitas ibadah tambahan menjadi prioritas setiap harinya. Meskipun jam kerja dimodifikasi, namun efisiensi dalam kinerja tetap menjadi pertimbangan karena kondisi fisik yang berbeda saat berpuasa. Kebijakan ini memberikan ruang bagi ASN, baik muslim maupun non-muslim, untuk menjalankan ibadah dan memprioritaskan kesejahteraan pribadi. Namun, juga perlu dipertimbangkan bagaimana efektivitas layanan publik terjaga. Sebagai ASN, tanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas, yang memerlukan manajemen waktu dan energi yang efisien. Tutur Andi Naharudin SIP MSI, salah seorang ASN di Unhas. Kebijakan ini mencerminkan indahnya toleransi dalam lingkungan kerja. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah memahami dan menghargai kebutuhan spiritual ASN, namun juga memberikan fleksibilitas bagi mereka yang memiliki kewajiban lain selama bulan Ramadan. Ini adalah contoh nyata dari bagaimana toleransi dan fleksibilitas dapat diimplementasikan dalam lingkungan kerja yang beragam. Di kebijakan ini di samping dituntut kita untuk selalu menjalankan atau memaksimalkan ibadah selama bulan suci Ramadan, karena hanya 1 bulan selama 12 bulan kalender Masehi kan, atau kalender Islam gitu. Jadi inilah tempat, inilah waktu bagi umat muslim untuk beribadah ya. Nah, di satu sisi ya ketika sudah diangkat dan disumpah sebagai seorang ASN, ya jangan lupa akan tugas dan tanggung jawabnya, terutama yang bekerja di garis terdepan terkait dengan pelayanan. Ya jangan karena puasa semua serba dipangkas, ya sudah nih, atau nantilah, atau apalah, ini tidak ada layanan atau cepat ditutup. Ya atau jangan karena puasa hal-hal yang membutuhkan eksekusi dan kebijakan secepatnya tidak dilakukan karena puasa, maklum puasa. Ya tidak, puasa itu untuk agama, tetapi profesionalisme dan tanggung jawab seorang ASN harus tetap dikedepankan. Ini yang menjadi kata kunci. Jangan sampai menjadi alasan bahwa saya puasa, kita puasa, dimaklumi saja. Tidak. Jadi jam kerja ini kan hanya berkurang dari segi waktunya, tetapi pelayanan itu harus tetap maksimal. Itu closing statement saya. Puasa tetap jalan, pelayanan dan tugas tanggung jawab tetap maksimal. Itu. Dari diskusi ini, terlihat bahwa kebijakan jadwal kerja ASN selama bulan Ramadan menghadirkan pertimbangan penting terkait efisiensi, kesejahteraan, dan toleransi. Meskipun memperhatikan kebutuhan spiritual ASN, penting untuk tetap menjaga efektivitas dalam pelayanan publik. Feni Septiani Ismail, Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV. Pemirsa, bulan Ramadan selain menjadi waktu refleksi bagi umat muslim, juga menjadi kesempatan bagi umat muslim untuk menjalankan gaya hidup sehat melalui puasa. Dalam suasana Ramadan yang penuh keberkahan, banyak yang memanfaatkan momen ini untuk menurunkan berat badan secara sehat dan untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam rangka bulan Ramadan, jutaan umat muslim di seluruh dunia menjalani ibadah puasa yang penuh berkah. Selama bulan Ramadan, umat muslim akan menahan diri dari lapar dan minum, mulai dari waktu subuh hingga dikumandangkannya waktu azan maghrib.
Namun, bulan Ramadan bukan hanya tentang menahan diri. Ada banyak orang yang memanfaatkan bulan Ramadan sebagai kesempatan untuk menjalani kehidupan yang sehat dengan menjaga kesehatan dan berat badan mereka. Melalui berpuasa dalam bulan Ramadan, memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk mengadopsi pola makan yang lebih disiplin dan juga sehat. Ahli gizi Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Feni Hadjo MSc PhD, mengatakan bahwa dengan berpuasa sangat memungkinkan untuk membantu seseorang dalam proses penurunan berat badan, dengan catatan untuk tetap menjaga pola makanan yang disiplin dan sehat. Ya, secara teori bisa sekali. Kenapa? Memang di bulan Ramadan itu kan kita tinggal makan, ya kalau kita hitung-hitung secara misalnya sih tinggal 2 kali makan aja ya untuk yang buka puasa sama yang sahur itu. Jadi memungkinkan. Ikuti saja seperti perintah atau kebiasaan dalam bulan Ramadan ya. Kita makan setiap 2 kali sehari ya. Di saat berbuka dan di saat sahur. Nah, tentu di waktu kita meninggalkan 1 kali makan itu, minimal kita sudah bisa tidak mengkonsumsi secara keseluruhan ya, dan kita cut sampai 500 kalori. Jadi kalau satu hari itu kita bisa kebutuhan kita 2000 kalori. Jadi kalau kita tidak makan sekali itu plus tentu kalau kita juga termasuk tidak terlalu berlebihan dalam kadang-kadang berbuka atau makan setelah berbuka, itu kita harus jaga juga. Profesor Dr. Feni Hadjo MSc PhD juga memberikan tips menentukan porsi makanan yang tepat untuk penurunan berat badan selama bulan puasa. Dan kita kenal konsep gizi seimbang ya, ada komponen karbohidratnya ya, makanan pokoknya, itu ada lauk pauknya, ada sayur-sayurnya, ada buahnya. Kalau kita menjaga secara proporsional keempat komponen itu, sebenarnya itu sudah dikatakan seimbang. Dengan pendekatan yang tepat, bulan Ramadan tidak hanya menjadi momen spiritual, tapi juga sebagai peluang untuk meningkatkan gaya hidup sehat dan juga kesempatan bagi mereka yang berkeinginan untuk menurunkan berat badan. Tentu dengan praktik puasa yang disiplin dan sehat. Zahra Sabita Suceng, Taslia Ramadhani, Unhas TV. Rasa kenyang setelah mengonsumsi makanan ataupun minuman pada saat sahur tidak sedikit membuat orang untuk melakukan aktivitas BAB atau buang air besar. Namun, beberapa yang menganggap bahwa BAB setelah sahur dapat membuat kita lemas nantinya saat puasa. Apakah anggapan sebagian orang ini benar atau hoaks? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Sahur merupakan salah satu aktivitas sunnah yang dilakukan umat muslim di belahan dunia selama berpuasa. Pada waktu ini, seseorang akan menyerap nutrisi masuk ke dalam tubuhnya, baik berupa makanan ataupun minuman ringan dan juga berat. Namun, tidak sedikit orang setelah sahur muncul keinginan untuk melakukan BAB. Akan tetapi, anggapan sebagian orang yang mengatakan bahwa BAB setelah sahur dapat membuat tubuh kita lemas di saat berpuasa. Anggapan ini menjadi salah satu alasan utama mengapa beberapa orang cenderung menahan diri untuk tidak segera melakukan BAB setelah sahur. Mereka khawatir bahwa proses pencernaan yang terjadi setelah BAB dapat menguras energi tubuh, sehingga membuat mereka merasa lemas atau tidak bertenaga selama berpuasa. Apakah benar anggapan ini atau hanya sekedar hoaks? Menurut Nur Zakia, dosen ilmu gizi Universitas Hasanuddin, BAB adalah proses alami pengeluaran tinja dari sistem pencernaan tubuh. Proses ini merupakan bagian normal dari kehidupan, bahkan saat berpuasa. Menurutnya, yang perlu diperhatikan adalah frekuensi BAB seseorang. Jika seseorang BAB lebih dari 3 kali dalam 1 hari, itu dapat meningkatkan resiko diare sehingga menyebabkan tubuh lemas. Oke, baik. Pertanyaannya kan BAB ya, buang air besar. Mungkin kita startnya dari definisi dari BAB sendiri. Jadi kalau kita lihat dari beberapa referensi menyatakan bahwa BAB itu merupakan proses pengeluaran tinja ya, dari sistem pencernaannya kita sendiri. Artinya sebenarnya berbicara ini adalah sebuah hal yang secara fisiologi itu adalah normal. Nah, ketika kemudian kita berpuasa berarti
otomatis ini adalah proses normal yang akan terjadi setiap hari, apapun kita puasa ataupun tidak puasa, dia pasti terjadi. Nah, pertanyaannya apakah kemudian ketika kita berpuasa dan kemudian kita BAB pada saat sahur itu akan menjadi lemas? Nah, ini mungkin harus kita perhatikan dulu. BAB-nya ini seperti apa? Kalau BAB-nya itu secara normal biasa saja, harusnya itu tidak ada hubungannya dengan lemas. Jadi yang mungkin nanti kalau bermasalah ketika itu repeated, more than 3 kali, lebih dari 3 kali, itu yang kemudian akan beresiko kalau lemas. Jadi lebih ke diare nanti ya, bukan BAB-nya saja. Tidak ada waktu yang ideal untuk melakukan BAB selama berpuasa. Menurut dosen ilmu gizi ini, melakukannya di malam hari adalah waktu yang cukup baik. Namun, BAB dapat dilakukan kapan saja, termasuk setelah sahur, karena hal itu tidak berdampak pada lemasnya tubuh kecuali jika terjadi diare. Dalam kasus diare, ada kemungkinan terjadi kelemasan tubuh selama puasa. Nah, timingnya nih ya, waktu kapan kita BAB. Sebenarnya kalau yang saya baca dari beberapa referensi, ini lebih kepada bagaimana kemudian cara membersihkannya itu yang membatalkan. Tapi jadi bukan karena dia BAB kemudian dia lemas ya. Jadi kalau mau bagus sebenarnya lebih ke di malam hari. Itu kalau mau bagusnya ya. Tapi kalau yang saya dapat juga sebenarnya mau habis sahur pun juga BAB tidak masalah sih. Artinya kalau dari beberapa referensi yang dibaca itu lebih dikaitkan kepada membatalkan puasanya. Karena mungkin ada proses memasukkan dubur segala macam sehingga itu yang menyebabkan batal. Tapi kalau bicara terkait kelemas itu tidak ada. Timing itu bisa saja setelah sahur juga tidak ada masalah. Selama itu bukan diare ya, itu insya Allah tidak akan menyebabkan lemas. Dalam sehari, apalagi di bulan puasa itu waktu berapa kali sih bagusnya idealnya atau normalnya kita sebagai manusia itu melakukan BAB? Kita bicara normalnya dulu ya, Jadi kalau BAB secara normal itu dalam hitungan 1 minggu 3 kali itu masih bagus. 3 kali sehari pun sebenarnya masih bagus. Yang tidak bisa kan sampai lebih dari 3 kali. Artinya ketika kita pada saat di puasa ini ya 1 kali sehari itu sebenarnya sudah alhamdulillah, sudah bagus. Tapi jangan sampai juga sampai dalam 1 minggu itu cuma 2 kali, itu mungkin harus diperhatikan. Apa berarti ada asupan yang kurang di dalam pola sahur, pola buka sampai pola sahurnya kita. Lebih lanjut, Taskia mengatakan bahwa bukan proses BAB yang membuat diri seseorang merasa lemas saat berpuasa, melainkan adalah asupan nutrisi yang dikonsumsi selama waktu membatalkan puasa, yakni dari berbuka hingga sahur. Selain itu, aktivitas yang berlebihan selama berpuasa juga berpotensi membuat seseorang merasa lemas. Makanan yang mengandung karbohidrat kompleks, protein, serat, serta vitamin dan mineral penting akan membantu menjaga energi dan menjaga kadar gula darah stabil selama puasa. Taskia mencontohkan bahwa mengonsumsi makanan tinggi serat seperti kurma saat sahur sangat baik karena dapat mencegah penumpukan feses yang dapat menyebabkan sembelit. Selain itu, juga tak lupa mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak seperti nasi, sayur, dan ikan. Jadi sekali lagi, ini sangat terkait dengan asupannya. Jadi kalau kita lihat, ya, pada saat puasa itu yang paling penting adalah bagaimana kecukupan jumlah cairannya. Jadi air minum itu dijaga. Jelas kan secara normal, even diet puasa atau tidak puasa itu 2 liter harus dikonsumsi. Jadi diatur jarak antara mulai dari sahur sampai dari buka sampai sahur itu mengonsumsi. Jadi mungkin pada saat berbuka itu 1 gelas, kemudian setelah, jadi diatur supaya bisa mencapai 8 gelas atau 2 liter sehari. Itu pertama. Yang kedua adalah tadi juga menjaga konsumsi serat. Jadi tetap harus, jadi kalau saya selalu berpikir sebenarnya kalau hubungan antara puasa itu lebih kepada dia bahkan menjadi konstipasi. Itu yang paling sering sebenarnya kalau pada saat puasa, konstipasi. Jadi harus dijaga dengan jumlah seratnya. Jadi kalau misalnya tadi dia harus sebaiknya mengonsumsi buah-buahan, mengonsumsi sayur, itu yang bagus. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting yang sempat saya ungkit juga adalah terkait physical activity, aktivitas fisik. Jadi usahakan tetap ada
aktivitas yang dilakukan itu, even itu cuma 30 menit sebelum berbuka, itu sangat bagus. Jadi kesimpulannya Tidak ada hubungan antara BAB setelah sahur dengan kondisi lemas pada tubuh saat berpuasa. Justru yang harus diperhatikan adalah asupan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Menjaga asupan cairan agar tetap terhidrasi dengan mengatur waktu minum dari berbuka hingga sahur. Taskia menyebut bahwa dalam sehari tubuh memerlukan cairan sebanyak 2 liter. Ia juga menyarankan untuk menjaga asupan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, serat, serta vitamin dan mineral, serta melakukan aktivitas yang tidak berlebihan selama berpuasa. Zulkarnain, Muhammad Hozan Ali, Unhas TV. Di bulan Ramadan ini, ada beberapa negara dengan waktu puasa tercepat dan terlama di dunia. Hal ini bisa terjadi karena perputaran bumi yang mengakibatkan perbedaan waktu di berbagai belahan dunia. Hal ini diungkapkan oleh Guru Besar Fisika Teoritik Universitas Hasanuddin. Perbedaan durasi puasa terjadi karena durasi siang dan malam. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pada bulan suci Ramadan, setiap umat muslim di seluruh dunia diwajibkan untuk menahan haus dan lapar selama 1 bulan penuh, mulai dari fajar hingga matahari terbenam. Namun terdapat perbedaan durasi puasa yang signifikan di berbagai negara di dunia. Durasi puasa dapat bervariasi dari hanya 9 jam hingga mencapai 20 jam lamanya. Di Indonesia, umat muslim umumnya menjalankan puasa selama sekitar 13 jam, dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Fenomena perbedaan durasi puasa ini seringkali menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Profesor Tasrif Surungan, seorang guru besar fisika teoritik Universitas Hasanuddin, Profesor Tasrif Surungan, menjelaskan akar dari perbedaan durasi puasa antar negara adalah durasi siang dan malam. Menjelaskan bahwa akar dari perbedaan durasi puasa antar negara adalah durasi siang dan malam yang berbeda di setiap wilayah. Durasi siang dan malam dipengaruhi oleh gerak rotasi bumi terhadap sumbu rotasinya, yang tidak tegak lurus dengan sumbu revolusinya. Ini kan, ini matahari nih, ini bumi ini berotasi kan. Jadi, tetapi waktu dia berotasi itu sebenarnya sumbunya itu tidak persis begini. Kalau dia sejajar tadi dengan sumbu revolusi dan sumbu rotasi, itu akan menyebabkan di khatulistiwa itu akan panas terus. Karena dia bergerak begini, akan bergerak. Tetapi karena ada sumbu, dia ini tidak tegak lurus, dia agak miring sedikit. Nah, kalau dia di sini, ini bagian yang menghadap ke matahari, itu adalah bagian utara. Karena kalau kita lihat globe kan, bagian utara itu Eropa, Amerika itu di atas itu bagian yang kena matahari. Akan lama siangnya kan. Nah, terus dia berevolusi ini. Pada saat dia di sini, ini bagian bawahnya yang sehingga dengan keberadaan sudut inklinasi tadi itu menyebabkan gerak semu dari utara ke selatan dari matahari itu. Makanya ada istilah equinox. Equinox itu artinya ketika matahari tepat berada di khatulistiwa dan itu menyebabkan durasi siang dan malam itu sama persis dalam 1 tahun. Itu terjadi pada tanggal bulan November dan bulan Maret, itu 23 November atau 23 Maret gitu kan. Nah, gerak semu tadi itu matahari menuju ke utara dan sebaliknya, utara selatan, itu menyebabkan pergantian musim ya. Maka ketika katakanlah misalnya sekarang ini bulan April ya. Kalau bulan April itu sudah selesai equinox. Yang paling ekstrim yang mudah kita ingat sebenarnya itu adalah bulan Desember ya. Bulan Desember itu kan musim dingin di Eropa. Apa artinya? Kalau musim dingin di Eropa itu berarti durasi malamnya lebih lama. Durasi malamnya lebih lama itu berarti dia begini tadi. Dia di sini dia ini. Buminya di sini nih. Karena bagian bawahnya yang memiliki durasi lebih lama, gitu kan? Nah, itu berarti pada saat ini belahan bumi bagian selatan seperti Australia dan Amerika Selatan itu akan mengalami durasi siang lebih lama. Durasi siang lebih lama itu kan berarti bahwa kita akan puasa lebih lama. Nah, saya pernah mengalami pada tahun sekitar
tahun 2000 ya, saya S2 di Australia. Dan saat itu puncak musim panas di Australia. Saat itu kita puasa, durasi puasa itu 18 jam. Jadi kita mulai menahan itu sekitar jam 3 malam. Dan kemudian kita berbuka puasa pada sekitar jam 8 malam. Itu sekitar berapa itu? 18 jam. Nah, kemudian berganti ketika saya studi S3 di Jepang, itu saat itu Jepang mengalami musim dingin. Artinya durasi malamnya lebih lama. Enggak, Jepang mengalami ya musim dingin, durasi siangnya sedikit ya. Jadi kita menahan lebih singkat. Kita mulai puasa itu sekitar menjelang jam 6 pagi, lalu berbuka pada jam 4 sore. Itu. Nah sekarang kalau bulan April itu durasi puasa di belahan bumi hampir merata semua ya, karena baru saja terjadi equinox pada bulan Maret, dan saya kira itu sekitar mulai jam 4 ya sampai jam, itu berarti kan 14 jam ya rata-rata. Iklim tropis di bulan Desember di belahan bumi bagian utama mengalami musim dingin yang memiliki durasi malam yang lebih lama dan durasi siang yang lebih singkat. Hal ini mengakibatkan durasi puasa yang lebih lama karena penetapan puasa berdasarkan tahun Komariah, bukan Syamsiah, yang menyebabkan perbedaan durasi antara tahun Masehi dan tahun Hijriah. Rotasi bumi terjadi karena perputaran bumi terhadap porosnya sendiri. Hal ini menyebabkan bumi berotasi terhadap orbitnya, yang berpengaruh pada terjadinya siang dan malam. Ketika sinar matahari menyinari suatu bagian bumi, itu disebut siang hari. Sebaliknya, jika tidak mendapat sinar matahari, itu disebut malam hari. Sementara itu, evolusi bumi adalah gerakan bumi saat mengorbit matahari, yang juga mempengaruhi lamanya siang dan malam. Dengan demikian, perbedaan durasi puasa antar negara dapat dipahami dari sudut pandang astronomi dan fisika yang berkaitan dengan gerak rotasi dan revolusi bumi. Rahmatia, Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmatia Ardi, mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.